Langkah pasti dalam menghampiri pergantian tahun menjadi tahun ular kayu semestinya memberi spirit untuk menyambut segala rasa bahagia. Sebab tahun ular kayu diprediksi penuh dengan aura positif. Semua yang di tahun sebelumnya mengalami keterpurukan bakal mendapatkan titik balik menjadi penuh kebaikan. Kuncinya hanya melakukan segala sesuatu tanpa ragu, tangguh dalam merengkuh harapan, rela berpeluh untuk setiap kayu. Kepada mereka yang di tahun ini sionya tidak beruntung, jangan berkecil hati. Karena ada solusi untuk terhindar dari segala mara bahaya. Salah satunya, melakukan ritual-ritual tolak bala seperti donor darah hingga melepas burung pipit. Tapi benarkah tahun ular kayu juga masih akan diwarnai banyak bencana? Mungkinkah ada pesawat jatuh di pertengahan tahun? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Segera memasuki fase pergantian era menjadi tahun ular kayu, bersiaplah untuk menghadapi segala kemungkinan. Tapi kepada mereka yang gigih, ulet serta pantang menyerah, berbahagialah. Karena tahun ini akan memetik semua hasil kerja keras. Walaupun tidak sepi dari tantangan, tahun ular kayu juga disinyalir menjadi titik balik dari segala yang tidak baik. Dengan begitu, perekonomian yang di tahun lalu terpuruk akan mengalami kebangkitan di tahun ini. Begitupun sektor lain yang sebelumnya tidak tumbuh akan bertumbuh di tahun ular kayu. Pergantian pemimpin baru juga memberi harapan tercapainya kesejahteraan bersama. Ya, jadi di tahun ular ini ya apalagi kita baru pergantian pemimpin, akan ada kenaikan di dalam sektor perekonomian. Setelah sebelumnya sektor perekonomian kita kan merosot gitu ya, banyak sektor-sektor yang kurang bagus, di industri perdagangan juga ada beberapa yang menurun gitu. Nah, setelah di bulan Februari, bulan Maret memasuki tahun ular kayu itu akan meningkat, dan itu juga sehubungan dengan angka 2025 juga, yang artinya 9 akan ada kemapanan dan kenaikan perekonomian. Jadi sio ular ini adalah sio yang akan membawa keberuntungan kepada orang-orang yang ulet, fokus, dan ngurusin urusannya dia sendiri. Tapi sio apa saja yang di tahun ular kayu akan mengalami nasib bagus? Ya, sio ular ini bagus untuk sio ayam, sio kerbau, sio kambing ya, dan juga kelinci akan ada peningkatan perekonomian yang lumayan signifikan. Cuman untuk sio babi juga harus berhati-hati, sama seperti sio ular ada sedikit gangguan kesehatan meskipun keuangan masih tetap oke. Geliat tahun ular kayu tampaknya juga akan membawa dampak kurang baik bagi mereka yang culika. Sebab semua cara tidak baik dalam mendapatkan hasil akan menemukan titik terburuknya. Mereka yang curang bakal menjadi arang, sementara para pengkhianat yang senang berselingkuh akan terbongkar semua skandalnya. Tahun ular kayu memang menjadi tahun yang keras karena banyak persaingan yang kadang alang kepalang cara curangnya. Orang bisa saling menjatuhkan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ya, jadi kalau tantangannya sendiri di lingkungan pekerjaan akan banyak sekali orang-orang yang saling ingin menjatuhkan, ibaratnya rebutan kursi ya. Dan itu ada di dalam posisi apapun. Jadi bukan hanya di pekerjaan yang pemerintahan aja, tetapi hampir di semua sektor, baik perdagangan, ya pemerintahan dan lain sebagainya. Resikonya yang selingkuh bakalan ketahuan.
seperti itu. Jadi banyak sekali perselingkuhan yang mungkin selama beberapa tahun bisa ditutup-tutupi, tetapi di tahun ular yang lugas ini maka akan ketahuan. Orang yang cheating, orang-orang yang korupsi itu juga harus berhati-hati, atau orang-orang yang tidak adil ya, dan juga memakan harta dari orang lain itu akan rawan sekali terkena masalah. Segala nasib buruk bisa terjadi di tahun ular kayu. Mereka yang berlaku durjana juga akan mengalami jalan sial di tahun ini. Jadi hati-hati dalam melangkah, apalagi langkah besar yang berhubungan dengan keputusan-keputusan strategis. Dari dunia kerja, tahun ini juga akan banyak terjadi PHK. Namun di sisi berbeda, PHK juga memacu kreativitas sehingga banyak bermunculan ide-ide bisnis yang menarik sebagai solusi bagi para pengangguran. Tapi bagi mereka yang ingin tetap berjaya di tahun ular kayu, bisa melakukan perubahan-perubahan besar, termasuk merubah pajangan rumah agar rezeki tetap mengalir. Jadi orang-orang meskipun ada PHK, tetapi banyak sekali orang yang bisa mencari uang meskipun dari dalam rumah dengan memiliki usaha online, bisnis, konten, dan lain sebagainya. Itu juga akan mulai ada peningkatan ya, sehingga diharapkan orang-orang sebelum memasuki tahun Imlek disarankan untuk memajang sesuatu yang baru, sehingga hal-hal lama seperti kesialan, apes itu akan pergi. Bisa hiasan-hiasannya, karena ular kayu ini akan menumbuhkan perekonomian. Kita bisa memasang ornamen-ornamen seperti misalnya hiasan-hiasan yang ada warna goldnya di rumah gitu. Benar, beberapa CEO akan masuk ke fase tidak beruntung di tahun ular kayu. Tapi tidak perlu khawatir, karena seburuk apapun nasibnya di tahun ini, tetap ada cara untuk menyiasatinya. Furi Harun yang dikenal memiliki kewaskitaan batin menyarankan agar pemilik CEO yang sial melakukan ritual tolak bala. Rupa-rupa upacara tolak bala bisa dilakukan. Misalnya saja, donor darah agar selamat dari segala malapetaka. Seperti sio ularnya, macan, terus juga sio anjing, sio monyet itu bisa melakukan donor darah di awal tahun. Tetapi apabila tidak memungkinkan secara kesehatan, bisa melakukan ritual pelepasan burung pipit yang bisa dilakukan di tempat tinggal kita sendiri atau mungkin di kelenteng ya. Jumlah burungnya disesuaikan dengan usia kita saat ini ditambah 1. Itu untuk menolak malapetaka dan juga menolak mara bahaya. Sejumlah CEO akan beruntung di tahun ular kayu. Sementara CEO lain mengalami nasib buruk sehingga harus melakukan upacara sakral tolak bala. Lalu, mungkinkah di tahun ini bencana alam juga masih akan terus terjadi? Benarkah akan ada pesawat jatuh? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tahun ular kayu mengisyaratkan kepada pemilik beberapa CEO untuk hati-hati. Furi Harun bahkan sampai menyarankan agar orang yang dinaungi CEO ular, anjing, dan macan untuk melakukan ritual-ritual tolak bala seperti donor darah dan melepas burung pipit. Selain bertujuan untuk menolak bala, ritual-ritual itu sebagai ikhtiar keselamatan. Sebab di tahun ini diramal bakal banyak kecelakaan, termasuk di jalan tol yang rawan terjadi tabrakan beruntun. Tapi yang paling tragis, pertengahan tahun ini ada peristiwa memilukan jatuhnya pesawat terbang. Di pertengahan tahun ini akan kembali ada pesawat yang jatuh gitu di 2025. Gitu. Kemungkinan terjadinya di bulan Juni ya, di bulan Juni ataupun di bulan Juli awal, dan ada sedikit warna putih dan merah. Gitu.
Jadi tetap untuk kalian yang berkendara harus hati-hati. Terus juga ada bis terbalik tapi bukan di tol ya, di jalanan biasa sekitar bulan Februari gitu. Selain kecelakaan, tahun 2025 akan diwarnai oleh gejolak alam. Beberapa bencana yang sudah langganan terjadi setiap tahun akan datang dengan skala yang lebih besar. Salah satu yang perlu diwaspadai ialah letusan Gunung Merapi. Sebagai gunung api paling aktif di Indonesia, Merapi bisa erupsi dengan level yang tidak kecil. Terus juga untuk Gunung Merapi, tapi kan kalau Gunung Merapi saya lihat juga udah mulai diberitakan tidak boleh mendaki dulu gitu. Nah itu masih alam masih bergejolak gitu. Berbagai bencana alam memang tidak bisa dihindari. Peristiwa-peristiwa tahunan seperti gempa, erupsi, hingga banjir dan tanah longsor semestinya tidak perlu menimbulkan korban jiwa karena selalu terjadi di setiap tahun. Tapi yang paling mencengangkan di tahun 2025 ini bakal muncul penyakit baru yang sangat berbahaya. Ciri-ciri penyakit ini menyerupai COVID-19. Muncul dari China, wabah akan menyebar dengan sangat cepat sehingga ditetapkan sebagai pandemi. Walaupun tidak separah corona, tapi tetap harus diwaspadai karena bisa mengancam keselamatan jiwa. Kalau wabah penyakit tuh sekarang agak serem karena mulai dari hewan-hewan kayak kucing, kayak burung itu juga penyakit-penyakit virusnya banyak. Terus juga banyak virus dari luar yang akan datang ya, sekarang kan udah muncul juga di Cina. Tetapi mungkin tidak sebesar pada saat kita mengalami COVID ya tahun 2020 awal gitu, nggak seperti itu. Cuman ya tetap harus berhati-hati karena virusnya ini juga berbahaya gitu sih. Tapi benarkah dari kalangan selebriti akan ada kabar pilu menimpa seorang artis muda yang mengalami kecelakaan maut? Jangan lupa saksikan Was Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was Was. Wabah penyakit yang membahayakan masih menghantui perjalanan tahun 2025. Juga rupa-rupa bencana alam hingga kecelakaan-kecelakaan maut. Itu sekaligus mengingatkan semua orang untuk selalu berhati-hati menjalani hari-hari yang tidak mudah sepanjang tahun ini. Tantangan tidak mudah juga terjadi di kalangan selebriti. Selain banyak persaingan hingga skandal asmara, tahun ini juga akan ada artis yang mengalami kecelakaan fatal di jalan raya. Terus juga ada salah satu mungkin yang akan sedikit menghebohkan karena beliau ini adalah seorang artis ya. Artis masih muda, laki-laki akan mengalami kecelakaan yang lumayan fatal gitu. Kecelakaan kendaraan, dia bawa kendaraan sendiri, bawa motor gede ya motornya. Semakin dekat tahun baru Imlek, semakin banyak peristiwa yang harus diwaspadai. Sebab memang biasa ada peristiwa besar terjadi di setiap pergantian masa. Kemudian, setelah memasuki tahun baru yang dinaungi sio ular kayu, beberapa pemilik sio juga harus hati-hati. Perbaiki diri, serta lakukan ritual-ritual tertentu seperti donor darah atau melepas burung pipit sebagai upaya penolak bala. Semogalah kita semua selalu dilindungi Tuhan. Pemirsa, saksikan terus Was Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was Was.